Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita akan melanjutkan pelajaran fikih kita yang sebelumnya kita sudah belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan ibadah kita, khususnya ibadah mahdhah dari mulai sholat, zakat, puasa, dan haji. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ibadah selain ibadah mahdhah, yaitu ibadah ghair mahdhah, atau yang biasanya kita belajar tentang ibadah vertikal kita terhadap Allah. Sekarang kita akan belajar tentang ibadah kita terhadap sesama atau muamalah kita terhadap sesama, muamalah ma'an nas. Dan salah satunya atau yang pertama yang akan kita pelajari dari ibadah ghair mahdhah atau ibadah horizontal kita, muamalah kita manas, yaitu bab al-bai'u. Al-bai'u artinya jual beli. Kita mulai saja. Fi ibtida'is sanati dirasiyati, fi pada ibtida'i permulaan as-sana ad-dirasiyah, tahun ajaran, yasta'iddu tilmidu, yasta'iddu siap-siap, tilmidu murid, bi adawatil madrasiyah, dengan perlengkapan sekolah. Wa yadhhabu, maka dia pergi, ilal maktabati, ke toko, yashtari, untuk membeli, minha, dari maktabah itu, qalamar rasasi, pensil, bihomsati sintatin, masalah dengan harga 5 sen misalkan. Fatilmidu, maka pelajar, alladhi, yang, yashtari, membeli, zalikal qalam, membeli pulpen itu, yusamma, dinamakan al-mushtariya, pembeli. Wa sahibul maktabati, dan orang yang menjaga toko atau koperasi itu, dinamakan al-bai'a, penjual. Wa khamsatu sintatin, dan 5 sen itu dinamakan as-saman, harga. Wa qalamur rasasi, dan pensil dinamakan al-mabi', barang jualan. Wa qawlu sahibul maktabati, dan ucapan si penjaga toko itu dengan mengucapkan, bi'tuka, aku jual kepadamu, qalamar rasasi, satu buah pensil, bi khamsati sintatin, dengan 5 sen atau dengan harga 5 sen, itu dinamakan al-ijabu, sebuah ijab. Wa jawabu tilmid, dan jawaban dari pelajar tersebut dengan mengucapkan ishtaraituhu, saya membelinya, bi khamsati sintatin, dengan 5 sen, itu dinamakan al-qabul, adalah qabul. Wal mubadalatu, dan pertukaran, baina, antara, sahibul maktabati, si penjaga toko itu, wa tilmiz, dan pelajar itu, al-bai'ah, dinamakan jual beli. Fal bai'u, maka jual beli adalah, al-bai' adalah, huwal mubadalatu, adalah
pertukaran. As-sadirah yang berdasarkan antaradin atas ridho masing-masing, ala wajhin dengan tujuan makhsusin yang khusus. Jadi sekali lagi, al-bai'u jual beli adalah al-mubadalatu pertukaran as-sadirah yang berdasarkan antaradin atas ridho atau keikhlasan satu sama lain, ala wajhin mahsusin dengan tujuan tertentu atau khusus. Wa arkanuhu dan rukun-rukunnya sittatun ada 6. Al-awwal ba'iun yaitu penjual. As-sani mushtarin yaitu pembeli. As-salis samanun adanya harga. Ar-rabi' mabi'un adanya barang yang dijual belikan. Al-khamis ijabun adanya ijab. As-sadis yang terakhir keenam qabulun adanya qabul. Kita lanjutkan. Syurutu kullin minal ba'i wal mushtari. Syurutu kullin minal ba'i wal mushtari. Syarat masing-masing dari penjual dan pembeli. Syaratnya penjual dan pembeli itu yang pertama al-awwal al-bulugu, sudah balik. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan yasihu bai'ul waladil mumayyiz, sah untuk jual beli seorang anak yang mumayyiz, artinya adalah anak yang sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Amma bai'ul waladi ghairil mumayyiz, adapun jual beli yang dilakukan oleh al-walad ghairil mumayyiz, anak yang belum mumayyiz, yang belum bisa membedakan baik buruk, fala yasihhu, maka tidak sah. Kemudian syarat yang kedua al-aqlu, al-makna berakal. Fala yasihhu, maka tidak sah bai'ul majnun, jual beli yang dilakukan oleh orang gila, wal mughma alaih, dan oleh orang yang pingsan, was sakran, dan oleh orang-orang yang mabuk, ya. Jadi syarat kedua adalah berakal atau dalam keadaan sadar, sehat akal. As-salis yang ketiga syaratnya adalah adamur riqqi, tidak ada perbudakan. Fala yasihhu, maka tidak sah bai'ul abdi, jual beli seorang hamba sahaya, wal amah, dan budak. Syarat yang keempat yaitu adamul ikrahi bi ghairi haqqin, tidak adanya barang yang dibenci atau makruh bi ghairi haqqin, yang tidak sesuai dengan hal yang benar atau dibenarkan. Fala yasihhu, maka tidak sah bai'ul makruhi alaihi, jual beli atas suatu barang yang makruh atau yang dibenci.
Kemudian kita lanjutkan syurutus samani wal mabi'. Syarat-syarat saman, harga, wal mabi' dan barang jualan. Yang pertama, ayyakuna tahiran. Syarat yang pertama dari harga atau barang jualan yaitu tahir, suci, bersih. Fala yasihhu, maka tidak sah bai'u ainin, menjual suatu barang najisah, yang najis, kahomrin, seperti menjual homer atau minuman keras. Asani, syarat yang kedua yaitu ayyakuna muntafa'an bih. Jual beli tersebut barangnya harus bermanfaat. Walau fil mustaqbal, walaupun nanti manfaatnya itu ada di masa yang akan datang, tidak langsung pada masa itu ketika jual beli. Fala yasihhu bai'u ma la manfa'ata fihi, maka tidak sah bai' jual beli mala yang tidak ada manfaatnya fihi di dalam barang tersebut. Kanamlin, misalnya jual beli namlun, semut, ya, tidak ada manfaatnya mungkin jual beli semut. Tapi kalau telurnya semut atau semut rangrang khususnya sekarang sudah jadi manfaat, yaitu yang namanya kroto buat makanan burung. Asalis, yang ketiga syaratnya adalah ayyakuna maqduran ala tasallumihi. Haruslah barang tersebut maqduran, bisa ala tasallumihi, untuk mendapatkannya. Maksudnya fala yasihu, maka tidak sah bai'ut ta'ir, jual beli burung, tetapi ala syajarah al-aliyah, tetapi burung tersebut di atas pohon yang tinggi. Jadi maksudnya maqdurun ala tasallumihi adalah barang tersebut bisa langsung didapatkan, bukan hal yang susah payah atau bahkan mustahil. Contohnya, ada seseorang menjual burung, tetapi burung tersebut masih di atas pohon yang tinggi. Dan mungkin orang tersebut disuruh mengambil atau menangkapnya sendiri. Nah, itu tidak boleh. Jual beli haruslah adanya sebuah barang yang bisa dilihat atau dipegang atau bisa didapatkan secara langsung dengan mudah. Ar-rabi', syarat yang keempat dari saman, harga atau barang yang dijual belikan adalah ayyakuna mamlukan lil aqidaini. Harus menjadi barang milik kedua belah pihak yang jual beli. Aqidaini, yaitu al-ba'i wal mustari, si penjual maupun si pembeli. Wa in kana li ghairihima, apabila barang tersebut bukan punya mereka berdua, fala budda bi iznihi, maka harus dengan izinnya, izin dari yang punya barang. Jadi ketika ada jual beli, syaratnya yaitu haruslah barang tersebut punya salah satu atau punya orang yang menjual tersebut, barang tersebut. Tetapi
boleh kita menjual barang orang lain, tapi dengan izin orang yang punya barang tersebut. Atau zaman sekarang dinamakan maklar. Oke, kita lanjut. Al-khamis, syarat yang kelima yaitu ayyakuna ma'luman. Haruslah barang yang diketahui lil aqidaini oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, qadran wa jinsan, kadarnya dan jenisnya, wa sifatan dan juga sifatnya atau sifat dari barang tersebut.